Baik teman sekalian, jadi kita sudah bisa membedakan bedanya antara motivator dengan coach. Nah sekarang yang perlu kita ketahui tentang coach ini adalah bahwa coach ini bukan hanya profesi ya, profesi dari seorang coach ya. Tapi coach ini adalah sebenarnya sebuah fungsi. Jadi kalau Anda ini punya anak buah gitu ya. Anak buah itu bisa di perusahaan, korporasi, bisa di instansi pemerintah, bisa di lembaga pendidikan, itu namanya anak buah. Jadi kalau Anda punya anak buah, meskipun hanya 2 orang, itu Anda sudah perlu menjalankan fungsi coach. Ya, sebab apa? Kalau Anda sebagai seorang bos begitu ya, seorang pemimpin, seorang supervisor itu tidak menjalankan fungsi coaching itu artinya manajemen Anda adalah top down. Jadi manajemennya Anda buruk, jadi hanya dari instruksi saja. Nah, kalau Anda menjalankan fungsi coaching di perusahaan Anda, di instansi Anda gitu ya, pada tim Anda, itu menunjukkan bahwa manajemen Anda bagus. Nah, maka seorang coach ya, kalau di dalam perusahaan, dalam kantor namanya internal coach itu ada to reignite our flame. How did I not see you running? How did I get left behind? How did I not see this coming? Guess all you left me run. Guess all you left me run. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya, Anda bisa lihat kurikulum vitae saya. Atau kalau Anda ingin download buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan klik di kanan bawah yang ada tanda panahnya itu. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Teman sekalian, baiklah, kita sekarang sudah masuk pada training of trainer bagian yang ke-13, yaitu kita akan membedakan apa bedanya motivator dengan coach. Tapi sebelumnya, bagi Anda yang belum subscribe, tolong Anda subscribe dulu supaya nanti kalau ada edisi-edisi baru yang lebih menarik, Anda mendapatkan notifikasi dari saya. Teman-teman sekalian, banyak orang yang mengeneralisir antara motivator dengan coach ini. Atau juga ada yang sering terbalik-balik gitu. Jadi semuanya disebut motivator gitu, padahal dia belum tentu motivator. Ya, mungkin dia coach begitu. Nah, teman sekalian, jadi beda antara motivator dengan coach itu seperti ini. Jadi kalau motivator itu ya, motivator kemudian provokator itu sama ya. Jadi motivator dan provokator adalah orang yang memberikan dorongan atau penggerak gitu ya, atau membangkitkan emosi atau awareness ya, membangunkan awareness agar orang-orang itu melakukan sesuatu atau action atau melakukan hal yang positif lainnya. Jadi kalau berusaha membangkitkan emosi positif untuk action, itu namanya motivator atau provokator. Dia bisa bergerak, bisa action itu ya. Dan juga sering disalahgunakan istilah provokator ini berkonotasi buruk. Itu ya, jadi seperti orang yang menghasut gitu ya, menghasut orang untuk melakukan kerusuhan itu bukan provokator. Itu sebenarnya istilahnya ada sendiri. Namanya adalah demagog ya. Sekali lagi, istilahnya adalah demagog. Mereka bukan provokator. Kalau provokator sama dengan motivator, yaitu sekali lagi orang yang memberikan dorongan atau menggerakkan atau membangkitkan emosi dan awareness untuk melakukan suatu action atau hal yang positif lainnya. Nah, jadi goal, tujuan utama dari motivator itu memotivasi itu adalah untuk action ya, supaya terprovokasi untuk
action atau berubah gitu ya, move on seperti itu. Nah, kemudian ciri lain dari motivator adalah yang aktif adalah pembicaranya. Jadi kalau bicaranya tuh di panggung berteriak-teriak hebat sekali gitu ya, itu maka itu ciri khas dari motivator. Kemudian juga mereka bisa berbicara begitu rupa karena mereka menggunakan ilmu namanya public speaking ya, public speaking. Jadi misalnya dengan menggunakan diksi atau pilihan kata yang luar biasa, inspiratif gitu ya, menggugah gitu ya. Jadi diksinya sangat powerful. Ini ciri khas dari motivator. Dan audiensnya dari motivator bisa sampai ratusan bahkan ribuan ya. Seperti kalau ada acara motivasi dari Anthony Robbins misalnya, itu bisa mencapai ribuan bahkan puluhan ribu orang seperti itu. Nah, ini adalah motivator atau provokator. Nah, sekarang apa coach itu? Nah, kalau coach itu adalah orang yang berperan mengoptimalkan kemampuan orang lain baik dari sisi personal maupun profesionalnya, skillnya, itu adalah coach. Maka fungsi coach itu ada 3 ya. Pertama adalah membantu klien untuk menemukan potensinya. Kemudian yang kedua adalah membimbing klien mengidentifikasi masalah dan menemukan solusinya. Jadi dibimbing. Jadi bukan yang memberikan counseling adalah coachnya, tapi dia dibimbing saja untuk menemukan sendiri solusinya. Kemudian yang ketiga sama dengan motivator tadi adalah memprovokasi tindakan juga. Jadi goalnya sama juga, tindakan action gitu ya. Nah, tetapi bedanya dengan motivator itu biasanya kalau coaching itu pesertanya sedikit ya. Jadi paling hanya 20 orang ya, 20 orang, 25 orang seperti itu. Kelasnya kecil ya. Oke. Baik teman sekalian, jadi kita sudah bisa membedakan bedanya antara motivator dengan coach. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui tentang coach ini adalah bahwa coach ini bukan hanya profesi ya, profesi dari seorang coach ya. Tapi coach ini adalah sebenarnya sebuah fungsi. Jadi kalau Anda ini punya anak buah gitu ya. Anak buah itu bisa di perusahaan, korporasi, bisa di instansi pemerintah, bisa di lembaga pendidikan, itu namanya anak buah. Jadi kalau Anda punya anak buah, meskipun hanya 2 orang, itu Anda sudah perlu menjalankan fungsi coach. Ya, sebab apa? Kalau Anda sebagai seorang bos begitu ya, seorang pemimpin, seorang supervisor itu tidak menjalankan fungsi coaching itu artinya manajemen Anda adalah top down. Jadi manajemennya Anda buruk. Jadi hanya dari instruksi saja. Nah, kalau Anda menjalankan fungsi coaching di perusahaan Anda, di instansi Anda gitu ya, pada tim Anda, itu menunjukkan bahwa manajemen Anda bagus. Nah, maka seorang coach ya, kalau di dalam perusahaan, dalam kantor namanya internal coach itu ada 5 ya, ada 5 langkah yang perlu dilakukan seorang coach ini agar timnya ya, atau agar pesertanya atau agar coachinya ini bisa terprovokasi untuk melakukan tindakan ya, dengan senang hati, dengan penuh passion. Langkah yang pertama adalah Anda ajukan pertanyaan yang eksploratif. Nah, nanti seperti apa pertanyaan eksploratif itu nanti akan saya jelaskan satu persatu. Ini saya bacakan dulu ya. Sekali lagi, yang pertama adalah Anda sebagai seorang coach atau internal coach atau seorang manajer ya, itu Anda bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang eksploratif pada tim Anda, pada coachee Anda. Dan yang kedua adalah Anda membantu mereka untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan ya, identifikasi masalah. Jadi dari masalah yang banyak itu coba kemudian diidentifikasi. Kemudian yang ketiga adalah membangun awareness ya, kesadaran terhadap masalah yang sedang kita hadapi ini, supaya mereka tergugah betul untuk membantu memecahkan. Dan kadang-kadang ya, ketika Anda sudah bisa mengajukan pertanyaan yang eksploratif, kemudian menggali kemungkinan-kemungkinan atau
pertanyaan possibilities itu, maka kadang-kadang akan muncul namanya aha moment. Ya, aha moment. Apa aha moment itu? Aha moment adalah begini. Jadi nanti setelah kita berdiskusi lama begitu dengan tim kita, kemudian tiba-tiba tanpa sengaja salah seorang anggota tim mempunyai gagasan yang cukup cemerlang. Nah, kemudian Anda menangkap itu. Nah, itu dia. Itu yang saya maksudkan. Anda cukup cerdas gitu ya. Anda genius. Nah, ini namanya aha moment. Nah, kemudian yang keempat adalah langkah keempat dari strategi seorang coach itu atau internal coach adalah memprovokasi tindakan. Nah, nanti kalau sudah terprovokasi, maka langkah yang kelima adalah action tentu saja. Nah, sekarang apa yang dinamakan pertanyaan eksploratif itu apa? Nah, pertanyaan eksploratif ini ada banyak sekali, tapi ini saya beri contoh 4 saja ya. Jadi nanti kalau Anda mau menggerakkan tim Anda itu ya, atau coach Anda, itu coba banyak ajukan pertanyaan. Contohnya seperti ini, kalau di dalam pelatihan itu, biasanya awal pelatihan itu seorang coach yang baik akan bertanya, apa yang kalian harapkan dengan mengikuti training ini? Nah, ini biasanya pertanyaan. Jadi nanti Anda tinggal memberikan, ibaratnya Anda seorang pemilik rumah makan gitu, Anda suruh tamu Anda gitu ya, pelanggan Anda untuk menuliskan menu yang diinginkan. Nah, nanti Anda tinggal memberikan itu gitu ya. Jadi tanyakan apa yang Anda harapkan dengan mengikuti training ini. Atau kalau itu training mengenai skill, Anda tanyakan juga. Jadi skill apa yang Anda harapkan bisa didapatkan dari pelatihan ini. Nah, itu juga bisa pertanyaannya. Kemudian pertanyaan ketiga, masalah apa yang menurut Anda sedang dihadapi saat ini atau sedang terjadi saat ini? Nah, ini pertanyaan juga yang bagus ya. Jadi mereka suruh menemukan sendiri sebenarnya masalahnya apa ya. Atau lebih tajam lagi, Anda tanyakan, masalah apa yang Anda rasakan yang paling mengganggu? Nah, ini bisa juga Anda tanyakan. Ini adalah jenis-jenis pertanyaan eksploratif. Nah, sesudah Anda bisa mengajukan pertanyaan eksploratif yang nanti dijawab dengan berbagai ragam jawaban gitu ya. Maka sekarang lebih menukik lagi dengan pertanyaan possibility ya, posibilitas gitu ya. Contohnya seperti ini, misalnya pertama. Ini lebih menukik lagi, lebih tajam lagi. Yang pertama, apa yang perlu kita lakukan untuk bisa meraih harapan Anda? Nah, atau meraih harapan kita kalau itu kelompok gitu ya. Nah, dan langkah apa yang kita perlukan untuk dimulai? Nah, ini mencari kemungkinan langkah guna mendapatkan skill yang kita inginkan gitu ya. Ini kalau dalam coaching ya. Kemudian kalau dalam tim gitu ya, atau dalam coaching juga bisa, Anda tanya sebenarnya akar masalahnya apa? Nah, ini kan semakin tajam kan? Jadi masalah banyak tadi kan, sekarang akar masalahnya apa? Ya. Atau juga dengan cara membandingkan. Jadi di mana kesenjangannya gitu ya. Jadi antara yang kita harapkan dengan yang realitas itu di mana kesenjangannya? Nah, kita masuk pertanyaan posibilitas, kemungkinan-kemungkinan yang muncul begitu ya. Nah, kemudian yang kelima. Ini yang kelima adalah mencari akar masalah. Masalah apa yang jika diatasi maka masalah yang lainnya akan teratasi. Nah, ini mencari akar masalahnya. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan posibilitas. Nah, ini adalah juga yang berikutnya, yang ketiga adalah pertanyaan untuk membangkitkan aha moment itu tadi ya. Nah, ini pertanyaan seperti ini pertanyaannya ya. Dari posibilitas tadi itu kan nanti kemudian kita terus lebih bertajam lagi ya, supaya muncul namanya aha moment, supaya muncul gagasan-gagasan yang brilian begitu ya dari tim kita gitu ya, dari para coach itu ya. Nah, pertanyaan adalah apa yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi situasi ini? Nah, ini langsung pada actionnya apa sebaiknya, seperti itu. Atau kalau misalnya ini masalah marketing gitu, tanyakan juga, bagaimana tren pasar menurut Anda ya? Bagaimana tren pasar menurut prediksi Anda? Nah, ini misalnya sekarang dengan perubahan
apa namanya, contoh di bidang otomotif misalnya. Ini kan trennya nanti akan berubah nanti. Jadi nanti pasar mobil BBM nanti makin lama makin tidak laku seperti itu misalnya, ya. Atau produk-produk yang terkait dengan teknologi digital. Nah, itu juga nanti banyak produk-produk yang tidak linked dengan digital, ini lama-lama nanti akan ditinggalkan. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk mempelajari tren pasar. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini agak panjang ya. Bagaimana antisipasi terhadap disruption dan situasi VUCA? Apa VUCA ini? VUCA ini adalah kependekan dari volatility, ya. Volatility, kemudian uncertainty, kemudian complexity, dan ambiguity. Apa volatility itu? Volatility itu adalah situasi yang perubahan yang cepat, ya, yang disruption gitu ya. Sehingga karena terlalu cepatnya sehingga membuat kita berada pada situasi yang membingungkan seperti itu ya. Nah, ini namanya volatility. Nah, kemudian uncertainty itu adalah nanti banyak ketidakpastian dari semua prediksi yang kita buat. Ini bisa berubah total ini karena perubahan yang cepat tadi. Dan complexity ini menyangkut kompetensi ya, biasanya kompetensi pengambil kebijakan. Karena perubahan ini akibatnya juga terjadi satu kebijakan dengan kebijakan lain kadang-kadang saling tumbuhan gitu ya. Nah, saling tumpang tindih itu namanya complexity. Dan ambiguity akibatnya juga terjadinya keputusan-keputusan yang ambigu, akibatnya seperti itu. Namanya VUCA. Jadi pertanyaannya bagaimana antisipasi terhadap disruption dan situasi VUCA ini menurut Anda, menurut kalian. Nah, ini kita diskusi sehingga nanti akan menemukan banyak gagasan-gagasan yang kadang-kadang dari sekian gagasan itu ada yang cukup cemerlang. Nah, kemudian strategi yang keempat adalah mulai memprovokasi tindakan. Ya, jadi sama dengan motivator tadi, coach juga memprovokasi tindakan. Tugas Anda sebagai seorang manajer, ya, itu adalah memprovokasi tindakan tim Anda gitu ya. Nah, maka ini bukan pertanyaan, kalau ini sudah langsung instruksi. Ya, nanti oke, ya. Silahkan tentukan target yang baru. Nah, tadi kan karena situasi krisis itu kadang-kadang berubah gitu ya. Maka sekarang kita tentukan target yang baru. Dan yang kedua, kalau ini masih global masalahnya, coba tentu Anda bisa membuat roadmap, ya. Nah, roadmap dari kalau kita sudah menentukan sebuah kebijakan, maka kita buat roadmap-nya, ya, atau buat outcome-nya, kalau lebih simpel outcome-nya, ya, atau buat action plan-nya. Nah, ini roadmap, outcome, action plan ini bisa Anda pelajari pada TOT NLP dari mulai 5 dan 6 ya, TOT NLP 5 dan 6 ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah kita buat network-nya. Jadi kalau kita sudah menentukan action plan, maka tinggal jaringannya sekarang. Karena sekarang tidak ada bisnis yang tidak kolaborasi ya. Jadi selalu butuhkan jaringan untuk kolaborasi. Nah, kita buat network-nya dan tentukan siapa saja ya, pihak mana saja yang mau kita jaring. Nah, ini adalah provokasi tindakan. Oke teman sekalian, saya tambahkan satu bonus lagi. Ini bagaimana kalau mengcoach sales. Nah, tim Anda, ya, tim sales Anda ini ya, tim sales person. Ini juga pertanyaan misalnya nih ya, pertanyaannya. 1. Berapa target yang ingin kita capai, ya, atau ingin Anda capai? Ya. Dan yang kedua, apa yang sudah Anda lakukan untuk meraih target itu? Ya, nanti dilihat. Jadi langkah-langkah sudah diambil apa? Ya, kita perinci. Nah, kendala apa saja yang Anda hadapi ya selama ini? Nah, kita tanyakan. Nah, kemudian kita kejar lagi. Apa yang sudah Anda lakukan untuk mengatasi kendala itu? Nah, ini kalau kita meng-coach sales. Nah, kemudian setelah mereka menghadapi berbagai kendala itu, tanyakan lagi. Sesudah dicoba, bagaimana hasilnya? Nah, itu teman sekalian,
kelima strategi dari mengcoach ya, melakukan baik mengcoach peserta ya dalam coaching ya, ataupun Anda mengcoach Anda sebagai manajer kepada tim Anda. Baik, sampai ketemu lagi pada TOT NLP yang ke-14. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.